Ya, baik anak-anak. Pagi hari ini apa kabar? Oke. Sebelum kita awali kegiatan kita, Ibu minta tolong bantu dengan doa. Ibu minta tolong Pande. Teman-teman, Bapak dan Ibu Guru, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di Lab IPA. Kali ini kami akan melakukan praktikum. Berkatilah kami agar praktikum dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Ignatius, doakanlah kami dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik anak-anak, pagi hari ini seperti apa yang kemarin pembelajaran kita sudah lalui, kita akan melakukan hari ini apa? Oh iya, praktikum membuat tempe. Sebentar, Ibu mau tanya, tempe yang kalian bawa sekarang satu orang aja. Ibu mau minta tolong sama kalian dari kelompoknya Grace. Ya, sini Grace. Oh, Grace yang ini ya, bukan Cihui ya. Grace, ini Grace. Grace saya kemarin udah belum ya? Belum ke depan ya, belum presentasi ya. Silahkan ke depan. Kamu ceritakan kamu bawa tempe apa? Jadi kelompok kami itu membuat tempe itu dari kacang tolo atau juga disebut dengan kacang gaji. Proses yang dilakukan sama kayak membuat tempe biasa, tapi ya untuk pelepasan kulitnya mungkin lebih susah daripada buat kacang kedelai lainnya. Oke, kacang tolo ya. Ya. Kacang tolo itu kacang gaji. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Silakan kalian menyiapkan bahan-bahan yang sudah kalian siapkan, ya. Kelompoknya Adel bawa tempe apa? Ini Del? Kacang tanah. Oh, bawa kacang tanah. Kelompoknya Trivena? Kacang hijau. Bawa kacang hijau. Ripka bawa kacang apa? Kacang merah, Bu. Oh, bawa kacang merah. Fani, kelompok apa? Fani? Kacang koro. Kacang koro, ya. Bapak kacang hitam, Bu. Kacang hitam itu untuk kecap ya? Kacang Arab. Kacang Arab. Oh, ya. Kacang koro. Kacang koro tadi ya. Tolo, ya, oke. Ya. Baik. Kita akan melakukan hari ini adalah sesuai dengan urutan kemarin kalian sudah membuat presentasinya untuk laporan kegiatan kalian, ya. Nah, urutannya tentunya sudah kalian dilakukan di rumah ya. Oke, sudah kalian lakukan di rumah dan kalian sudah melakukan video call. Tapi belum ada laporan ke Ibu, baru kelompoknya Ripka. Yo, yang lainnya screenshotnya belum dikirimkan ke Ibu. Oke, Ripka boleh minta tolong ceritakan kemarin satu kelompok ya menceritakan tentang proses yang akan dilakukan hari ini. Baik, untuk hari ini yang akan kita lakukan adalah mencampurkan kacang yang kita miliki dengan ragi. Lalu kacang yang sudah dicampurkan dengan ragi itu akan kita fermentasi dengan membungkusnya di dalam daun pisang yang diikat dengan tali rapia. Baru nanti setelah itu akan disimpan di dalam kelas untuk menghindari panas matahari supaya tidak gagal. Oke, ya. Mungkin sama ya. Apa yang sudah kalian lakukan kemarin adalah prosesnya adalah yang sudah kalian tulis masing-masing. Ya, nanti tentunya laporannya dilaporkan ke Ibu ya. Oke, baik. Nah, ini Ibu sediakan. Ini yang disebut dengan ragi tempe. Untuk ragi tempe, Ibu tidak menginstruksikan berapa banyak kalian harus membubuhkan. Tentunya kalau seandainya raginya terlalu banyak, berarti kesimpulannya akan semakin cepat menjadi tempe. Tetapi kalau misalnya terlalu sedikit, akan semakin
lama. Oke, baik, silahkan kalian siapkan masing-masing kacang yang sudah kalian siapkan. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Tangan. Ya, oke. Udah jangan terlalu banyak, nanti malah ini secukupnya. Nah, jangan terlalu banyak. Ini kacang apa ini? Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Ya, oke. Silakan kalian masukkan ke tempat yang sudah kalian siapkan. Ya. Ya, nggak apa-apa, masukin aja langsung sini. Pakai tangan aja nggak apa-apa. Ya. Kalau udah, masukkan ke dalam wadah yang sudah kalian siapkan. Sok. Dipadetin aja, pokoknya yang penting 4 wadah masuk semua. 4 wadah masuk semua. Ya, tidak boleh ada yang bersisa. 4 wadah harus masuk semua. Usahakan daun jangan sampai ada yang robek ya. Ya, diratakan aja. Ratakan. Oke. Ya. Sip. Terus ya. Dipadatkan. Jangan terlalu padat ya, jangan terlalu padat banget itu, jangan. Ya. Harus cukup 4 tempat, harus cukup kalian masukkan semua. Jangan terlalu ditekan, jangan terlalu ditekan. Ya. Ya. Yang jatuh nggak usah diambil ya, pakai tisu aja. Ya, oke. Nah, kalau sudah, silakan kalian bungkus yang rapi, lalu kalian letakkan di atas nampan kalian. Yo, coba gimana cara ngebungkusnya, yo. Gimana caranya supaya tidak ada rongga udara, yo. Yo. Nah, kalau daunnya kurang gimana? Yo, itu daunnya itu kurang itu. Kalau daunnya kurang, rongganya ada melongo, ada udara, tentunya nggak akan jadi. Kamu masih menyimpan ini nggak? Satu orang boleh mengambil 1 daun, ya. Ambil daun, ya. Jangan sampai kurang. Ya cepet ya, cepet. Ya. 1 kelompok boleh mengambil kalau daunnya kurang. Jangan sampai nanti proses yang kalian lakukan kurang tepat. Ya. Tutup rapat. Oke. Enggak, cukup. Dah. Coba Ibu mau lihat ke kelompoknya. Marina. Segini udah cukup. Udah, cukup, jangan terlalu banyak. Ini Bu, raginya simpan mana? Disimpan di meja Ibu. Ini sudah diberi ragi. Oh, raginya banyak banget. Nak.
Raginya banyak banget. Kayak itu ngasih ini. Ya. Ya, oke. Ini kacang apa ini tuh? Kacang Arab. Oh, kacang Arab. Udah, jangan dikasih ragi lagi, jangan dikasih ragi lagi. Pakai tangan aja, pakai tangan. Lebih baik pakai tangan. Iya, jangan sampai robek ya daunnya. Yang penting rapat, jangan sampai robek daunnya. Daunnya jangan sampai robek. Ini kenapa melongo? Ini melongo ini. Melongo. Berarti kalau misalnya ada rongga, berarti apa? Jadi enggak? Iya. Enggak akan jadi itu. Daunnya gimana? Daunnya cukup nggak? Kalau misalnya daunnya cukup, kamu tambahin. Keluarin dulu. Ya, stop. Jangan sampai ada ruang yang terbuka. Ayo, coba. Ya, gimana caranya? Ayo, nali. Rapat, tapi nggak boleh robek. Ayo, gimana? Ya? Sip. Ketutup rapat ya. Oke. Nggak usah digunting dulu, nggak apa-apa. Udah biarin aja. Sok. Dimasukin ke dalamnya. Nah, gitu. Ya. Dah. Sok. Kalau udah ditali. Ditalinya yang penting padat ya. Ya, sudah? Kelompok Adel sudah? Sudah. Ya, didobel nggak apa-apa. Yang penting tidak ada rongga udara. Yang belakang, yang penting tidak ada rongga udara ya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, kalian keluarkan dari tempatnya, simpan di nampan kalian masing-masing. Oke. Nah, kalau misalnya masih ada daunnya, kalau ini disimpan aja. Disimpan di bawah aja dulu. Ya, sudah? Kelompok belakang sudah selesai? Udah, yang penting mah ketutup aja, Kel. Udah, tuh lihat masih ada yang bolong tuh daerah situ. Rafianya salah, satu lagi, menyilang. Rafianya, yang penting rafia kamu mah. Nah, gitu. Ya. Guntingnya mana? Ya, oke. Posisinya kelompok Rafa sudah? Enggak? Jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada rongga.
Kali Rafia aja. Ya. Nah, kamu kayak mintain kado ya buat pacar kamu. Siapa yang udah punya pacar di sini? Oh, Salomo. Ya. Ini atuh Neng, Neng, ini aja. Minta dari sini. Tuh. Dah? Alat tulis kalian mana? Nggak dibawa kah? Anak-anak, ibu mau tanya, alat tulis kalian bawa nggak? Ya. Ya, sudah? Cukup? Ya, bagus. Kalau sudah daunnya yang rapi disimpan lagi, taruh di bawah meja kalian masing-masing. Ngambil? Ini dari Rafia, minta aja ke ini. Dah? Dah belum? Ya. Sip. Kelompok sihar sudah ya? Oke, sip. Dirapihkan, dibereskan. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, kalian duduk. Kalian lihat LKPD yang yang sama ibu sudah di-share ya. Pertanyaannya, apa tujuan kalian membuat tempe dari kacang selain dari bahan kedelai? Ya. Lalu yang kedua, mengapa dalam pembuatan tempe harus ditaburi oleh ragi? Ya. Pertanyaannya nanti jawaban kalian share di sini. Karena kalian tidak membawa Sihar, silahkan di-share ke teman-temannya.
Bukan, bawahnya barusan akan dikirim oleh Sihat. Ada pertanyaannya? Jawaban? Oke. Ya, ya. 5 menit lagi beres ya. Oke, LKPD-nya yang tadi. Ya. So, gimana caranya? Yang satu dimiringkan nggak apa-apa. Apa? Coba motongnya gimana? Coba motongnya gimana? Enggak, ibu nggak ngasih pinjem. Ayo, gimana caranya motong? Dah, selesai? Kelompok Grace sudah? Belum? Rafa? Oke. Ya. Oke, silakan kalian jawab pertanyaan dari LKPD yang sudah di-share oleh Ibu. Apa tujuan kalian membuat tempe dari kacang selain kedelai? Lalu yang kedua, mengapa dalam pembuatan tempe harus ditaburi oleh ragi? Dan yang ketiga, mengapa ragi harus ditaburi pada saat bahan dalam keadaan dingin? Silahkan kalian jawab. Bisa? Nggak bisa. Yang 92 aja kalau gitu. Nggak bisa? Kelas 92, bisa nggak? Bisa. Ya. Oh, itu mah yang rubrik. Rubrik belum. Ya, jawaban. Nah, itu. Yang jawaban, silakan kalian jawab di jawaban pertanyaan. Ya. Sudah? Ini Mau pakai aplikasi boleh. Mau kalian gunakan aplikasi boleh, pakai Canva boleh menjawabnya. Ya, sudah? Hah? Masih ada apa? Iya, udah selesai kan, harus habis, nggak apa-apa. Yang lainnya menjawab. Ya. Harus habis ya, nggak boleh ada yang sisa. Pertanyaannya yang dari LKPD, silakan dijawab. Ya. Karena kita tidak ada layar, tidak bisa di-sharekan di papan. Susah nggak? Bisa? Bisa. Boleh, boleh. Masing-masing HP jawab atau
Oh, satu kelompok satu. Satu kelompok satu aja. Misalnya temennya ada yang beralasan apa, silahkan. Jadi jawabannya adalah dari kelompok ya. Satu orang aja yang membuat. Ya, dah. Ibu beri waktu untuk menjawab pertanyaan 10 menit. Dibagi aja, kamu menjawab pertanyaan. Jerem bawa HP kan? Nah, pakai dijawab. Misalnya kamu menjawab, Rafa nomor berapa? Nomor 1, kamu nomor 2, kamu nomor 3. Nah, Mari ini kan mengerjakan. Udah? Boleh dibagi. Nyep. Salah Bapak. Kan yang soal itu mengapa dalam pembuatan tempe harus diberi ragi kan, Bu? Terus saya jawabnya karena tempe memerlukan bakteri untuk mengembangkan jamur-jamur yang disebut hifa. Silahkan. Oh. Maskernya kalau sudah selesai boleh dibuka. Kalau sudah selesai membungkus. Sarung tangannya boleh dibuka. Dah? Ibu minta setiap kelompok nanti memberikan jawabannya sambil berdiri ya di depan. Itu pertanyaannya. Yang pertama, aktivitas yang pertama. Oke. Nanti jawaban kalian tolong dikirim ke Ibu ya. Untuk yang Canva kemarin sama Ibu sudah dikirim yang kemarin ke alamat email Ibu, sudah ya? Oke. Sudah selesai? Ya. Masih ada 7 menit lagi. Udah beres? Udah. Kalau udah di situ, ya. Nah, ya, rapi itu, dibungkusnya yang rapi. Ini nggak akan jadi. Ini rapi. Ya, boleh. Lima menit lagi.
Excel dengan siapa? Tadi yang nggak bawa HP siapa? Lazu ya. Lazu Ardi berarti bisa dengan temennya. Kamu bantu jawab. Udah belum? Kamu bantu jawab tuh dengan si ini, si Valen. Bantu jawab Valen tuh. Udah, cukup. Udah, simpan aja. Kamu bantuin jawab cepetan kalau udah. Ya, udah? Selesai? Oke. Tiga menit lagi. Udah, bisa nggak? Di ini aja di pembelajaran. Pakai akun belajar aja tuh. Jadi nanti tinggal nge-share ke ibu. Ya, di-share ke ibu. Per kelompok satu aja. Lewat WA aja boleh. Kalau misalnya kalian mau dikirim ke email boleh. Satu menit lagi. Kenapa, Andre? HP-mu kenapa? Ya, udah? Kelompok belakang sudah siap? Oke. Kita mulai dari Ibu minta dari kelompok yang kemarin belum maju ke depan. Kelompok siapa aja? Marini, Ripka, Tri, tinggal 3 ya? Oke. Ibu minta tolong dari kelompok Marini dulu, silahkan. Silahkan ke depan. Maskernya dibuka aja nggak apa-apa. Ya. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru. Juga Bapak Ibu Guru, kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Jadi untuk nomor 1, pertanyaannya mana? Nomor 1, apa tujuan kalian membuat tempe dari kacang selain kedelai? Tujuannya karena produksi kacang kedelai di Indonesia sudah berkurang. Hal ini terjadi karena banyak lahan penanaman diganti kegunaannya sebagai bangunan, sehingga Indonesia menggunakan kacang hasil impor. Maka dari itu kita menggunakan kacang lain daripada membeli impor dari negara lain. Selain itu, kita mengembangkan inovasi baru dalam pembuatan tempe selain dari kacang kedelai.
Yang kedua, mengapa dalam pembuatan tempe harus ditaburi ragi? Ragi tempe berfungsi sebagai mikroorganisme yang melakukan fermentasi pada kacang. Ragi tempe juga membentuk tempe dengan benang-benang miselium yang terjalin menyelingkupi kacang. Nomor 3, mengapa ragi harus ditaburi pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena bila ragi ditaburkan dalam keadaan panas, maka sel-sel ragi akan mati atau rusak. Hal ini menyebabkan jamur yang ada dalam kandungan ragi tidak dapat melakukan proses fermentasi secara merata. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Tolong diberikan kepada kelompok Ratu. Ya, silakan. Kenalan dulu, jangan lupa. Perkenalan. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini dan menyempatkan waktunya, dan juga selamat pagi Bu Susan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ekel. Nama saya Ratu. Nama saya Lajuardi. Nama saya Trivena. Nomor 1, apa tujuan kalian membuat tempe dari kacang selain kacang kedelai? Hasil diskusi kami yaitu supaya mengetahui bahwa tempe bisa dibuat menggunakan kacang apa saja selain kacang kedelai, dan mencari alternatif lain karena kacang kedelai di Indonesia sudah sedikit susah dicari dan harus mengimpor dari negara lain. Maka dari itu, kita membuat praktek tempe dari kacang lain selain kacang kedelai. Nomor 2, mengapa dalam pembuatan tempe harus ditaburi ragi? Harus ditaburi ragi karena ragi merupakan agen mikroorganisme yang melakukan fermentasi pada kacang hijau. Untuk nomor 3, soalnya mengapa ragi harus ditaburi pada saat bahan dalam keadaan dingin? Hasilnya diskusi kami, karena jika ditaburi dalam keadaan yang panas, maka si mikroorganisme atau sel-sel dalam ragi yang menjadi agen fermentasi akan mati atau rusak dan tidak akan menjadi tempe. Dan hasil fermentasi itu tidak akan terjadi secara merata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, ya, sip. Kelompoknya Ratu, ke kelompoknya Ripka. Dibuka aja, Andre, maskernya. Kelihatan. Ayo dibuka aja maskernya. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman. Kami kelompok 3, saya Nindi. Saya Ripka. Saya John. Saya Andreas. Di sini kami akan menjelaskan kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian jawaban kami mengenai LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Susan. Pertanyaan nomor 1, apa tujuan kalian membuat tempe dari kacang kedelai? Tujuan kami membuat tempe dari kacang selain kacang kedelai, yaitu kacang merah, adalah sebagai bentuk inovasi dan penghematan. Di mana sekarang ini harga kacang kedelai mulai naik dikarenakan pengimporan, maka kacang merah menjadi alternatifnya. Harga kacang merah ini terhitung lebih murah dan dapat menghemat pengeluaran dalam membuat tempe. Jadi pada kacang harus ditaburi ragi agar mikroorganismenya dapat bekerja, dan mikroorganisme inilah yang akan menghasilkan hifa, dan mikroorganisme ini akan menyatukan setiap kepingan-kepingan kacang hingga jadilah tempe. Pertanyaan ketiga, mengapa ragi harus ditaburi pada saat bahan dalam keadaan dingin? Karena bila ditaburi dalam keadaan kacangnya masih panas, maka mikroorganismenya akan mati atau rusak dan pembuatan tempenya gagal. Oke. Nah, baik, silakan
Sekarang kalian boleh menunjuk teman kalian. Satu kelompok lagi. Silakan. Kalian yang menunjuk. Ripka yang menunjuk. Kelompok siapa? Kelompok Sihar. Kelompok Sihar. Silakan Sihar. Jawaban dari sana. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang telah hadir di sini. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Bu Susan. Selamat perkenalkan pagi. kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Kacang Koro. Perkenalkan nama saya Sihar. Nama saya Gracia. Nama saya Fani. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil diskusi kami melalui jawaban ini. Yang pertama soalnya. Apa tujuan kalian membuat tempe selain kedelai? Membuat tempe menggunakan kacang kedelai, kami bertujuan untuk menguji coba kacang-kacang lain untuk dijadikan tempe. Mengingat Indonesia sudah mulai mengimpor kacang kedelai dari luar. Karena persediaan kedelai di Indonesia yang tak memadai. Maka kacang-kacang selain kedelai ini sebagai pengganti atau alternatif dari kacang kedelai yang terus diimpor dan harganya yang naik. Jadi kacang-kacang lain ini sebagai solusi. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu mengapa dalam pembuatan tempe harus diberi ragi? Jawabannya, karena tempe memerlukan bakteri untuk mengembangkan jamur-jamur yang disebut hifa yang ada di tempe dan akan membantu tempe dalam fermentasinya. Ketiga, mengapa ragi harus ditaburi pada saat bahan dalam keadaan dingin? Jika ragi taburi saat keadaan kacang masih panas, jamur atau hifa tidak akan dapat menggunakan suhu yang tinggi dan akan mati, sehingga tidak dapat melakukan proses fermentasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau gerak-gerik yang kurang pas. Terima kasih. Ya. Baik anak-anak. Nah, itu tadi adalah kita sudah menjawab pertanyaan yang untuk kegiatan pertama. Ibu ingin satu orang dari satu kelompok ingin mengungkapkan apa ya? Hambatan apa pada saat kalian dari proses membeli, proses menguliti dan lain sebagainya. Silakan. Siapa kelompok siapa? Berani mau maju ke depan? Kelompok Silvana, kelompok Grace? Boleh? Silakan. Ya. Yang tadi belum maju. Ayo kelompok mana? Oh, kelompok Salomo katanya. Silakan Salomo. Sini Salomo, boleh maju ke depan. Mau dari situ boleh, mau dari situ, dari kelompok dari situ boleh. Nih, siapa yang mau mengajukan lagi? Hambatannya apa? Kalau dari saya hambatannya Didekatkan. Kalau hambatan dari saya sih waktu membelinya Bu, karena membelinya. Iya. Karena kalau nyari di pasar ada susah gitu Bu. Terus kalau untuk ngelupas itu kata teman saya juga ngelupasnya cukup lama sampai tangannya sakit Bu. Oh iya, karena kamu tidak membantu ya. Jadi kemarin kan saya pulang sekolah langsung ke rumah Adel buat bikin kacangnya. Nah, terus kita teh nggak ngupas dulu, jadi kita rebus dulu, baru kita kupas. Nah, karena kita lupa buat ngupas kan kita taunya tuh tunggu dingin dulu kan, baru dikuliti. Nah, pas kita tunggu dingin tuh saya mikir kalau lama-lama nanti saya nggak pulang-pulang kan Bu. Jadi akhirnya pas masih rada panas gitu kita kuliti, ternyata itu harus satu-satu Ibu, soalnya kulitnya teh nempel banget. Jadi saya pulang jam 9 gitu. 9 malam. Wow, keren. Mama tahu nggak? Tapi Mama tahu nggak? Oh, tahu. Ada lagi yang punya hambatan? Ada? Fani mau menyampaikan hambatannya? Oh, Fani. Ya, boleh Van, boleh Van. Ya. Ya. Jadi kesulitannya itu di saat cari kacangnya. Kan kacangnya kacang koro, di pasar itu tidak ada, jadi beli online dan ternyata pengirimannya tidak tentu, tapi untungnya ya bisa sampai tepat waktu. Oke, wah keren banget ya kalian ya.
Ya, baik, anak. Kita akan lanjutkan aktivitas kedua. Aktivitas kedua ini adalah kalian lihat dari LKPD adalah ya. Setelah kalian melakukan proses fermentasi tempe, sekarang silakan kalian membuat poster. Isinya adalah ajakan untuk membuat tempe selain dari bahan kedelai. Kalian unggah nanti di medsos yang kalian punya. Boleh kalian mau pakai IG, mau pakai TikTok dan lain sebagainya. Nanti tag di situ ada tag ISD, tag Ibu Susan, tag Summer Inspirasi, tag SMP dan tag UPI. Ya, silakan. Ibu beri waktu sepertinya kalau misalnya kalian membuat poster, tentunya kalian tidak akan cukup ya. Nanti sambil kalian jalan, boleh kalian nanti kalian misalnya kalian buat template-nya dulu. Nah, nanti template bersama-sama kalian isi dulu. Setelah itu nanti kalian kalau misalnya nanti hari ini minimal setengah jadi lah. Minimal setengah jadi. Ide apa yang kamu mau sampaikan, mau ke masyarakat umum ya, artinya kan orang lain akan membacakan IG kalian kan. Nah artinya apa sih idenya, apa supaya masyarakat itu enggak melulu tempe itu ternyata harus dari kedelai ya. Karena hari ini kita belum bisa merasakan ya tempe yang kalian buat ya. Template-nya sama, nanti kalian share ini aja. Share template ke teman. Sama seperti laporan, nanti dikirimnya ke ya yang kemarin. Waktunya kita hari ini sampai jam 10.40 ya. Berarti waktunya sampai jam 10.30. Yuk, Bintang. HP-nya disimpan dulu. HP-nya disimpan dulu. Ya, boleh. Kamu mau pakai template-nya udah? Boleh di-share ke Ibu supaya Ibu bisa lihat aktivitas kalian. Oh iya, ada yang minta untuk akses ya. Nanti kalian boleh memperbaiki, misalnya kamu mau pakai ide apa dalam kelompok. Yang penting
intinya masyarakat itu menjadi tertarik dengan oh iya ya saya mau nyobain, atau kalian bisa juga kasih cara-caranya atau gimana gitu. Disesuaikan dengan yang kalian bikin sekarang ya. Kemarin teh kelompok Adel make siapa? Rufina ya? Oh, Rufina. Kelompoknya Sihar. Kelompoknya Dilon ya kemarin ya. Kelompok hari ini. Ini teh Marini. Ya. Ya, sudah? 5 menit lagi. Oke. Di-share dulu ke Ibu, nanti Ibu akan lihat. Kalian nanti boleh menambahkan apapun, mau
Kalau sudah fix boleh nanti ditulis ditambahkan. Oke, yang punya Gracia udah ya, Cihui. Cihui atau Gracia? Oh, Gracia. Oke, nggak apa-apa. Ya, udah selesai? Yang share baru satu kelompok ya.
Posternya individu kan? Posternya individu kan ya? Boleh? Ya. Nama kelompoknya udah? Nama kelompoknya udah? Kalian boleh idenya mau pakai video boleh, mau pakai ditambahkan dengan kalian ngomong ceritanya bikin tempe tadi gimana gitu boleh, nggak apa-apa. Bebas ya, ide mah bebas. Yang penting membuat kamu kalau lihat orang apa tuh kirim poster atau TikTok-kan gitu kan, kok kamu tertarik gitu loh. Nah, gimana caranya orang tuh jadi tertarik dengan ide kamu? Dah? Ya. Oke. Waktunya sudah cukup, selesai. Nanti kalian boleh lanjutkan lagi di rumah. Ditunggu oleh ibu. Like yang paling banyak hari Jumat tanggal 8 jam 23.59. Like paling banyak tentunya dapat reward dari ibu. Rewardnya apa nanti ya? Hari Jumat tanggal 8. Rewardnya tempe. Ya, enggak. Oke. Sekarang kalian lihat rubrik penilaian. Contohnya gini. Eike milih satu orang temennya. Misalnya Eike milih Lazuardi yang akan dinilai. Trivena milih Ratu. Ratu milih Eike. Ya, nggak usah disebutkan dalam di sini, nggak usah. Kamu lihat, misalnya Ripka mau milih siapa dari antara teman kalian, boleh. Kelompoknya Marini sama, ya, pilih aja salah satu. Ya, misalnya Marini mau menilai Satria, Marini mau menilai Jeremy, boleh, bebas. Paham ya? Silakan kalian buka rubriknya, kalian isi, tinggal kamu checklist saja. Sudah? Rubriknya sudah dikirim oleh ibu. Dikirimnya lewat email ya. Akses. Rubrik kok enggak rubrik. Rubrik mah ini yang Word. Yang Word. Yang lain bisa enggak? Bisa. Kamu pakai punya ibu aja deh. Sok. Ya. Boleh kamu menilai siapa? Iya. Bukan. Ini nih yang ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian LKPD. Nanti Lazuardi gantian. Pakai. Jangan ngasih tahu temennya ya. Seperti ini satu
Hah? Oh, di-download. Harus di-download. aplikasi. Oke. Yang tidak bisa boleh ditulis di sini. Yang tidak bisa karena bolpen Ibu hanya ada 7. Mau pakai ini boleh. Nanti gantian ya. Ya. Satu kelompok satu. Ya, ini aja. Trivena udah bisa ya, pakai itu ya. Nah, nih. Enggak mau pakai ini boleh. Ru 4. Oh, nggak bisa. Ini. Berarti ini pakai ini. Gantian. Siapa yang bisa? Yang sudah bisa siapa? Oh, yang sudah bisa nggak usah pakai kertas. Paperless. Sihar bisa? Perlu nggak? Perlu pakai kertas nggak? Nggak. Siapa lagi yang perlu kertas? Nih, kalau yang perlu kertas. Nama kalian dong. Yang akan kalian nilai siapa? Kan ada teman yang dinilai. Pakai bolpen merah nggak apa-apa lah. Ini ada nih bolpen hitam. Nggak boleh kerja sama, jangan kerja sama. Jangan kerja sama kan kamu menilai teman. Yap. Checklist saja. Mau kertas, bolpen. Tunggu bentar. Bolpennya pakai merah aja nggak apa-apa ya. Ya, nih. Ada lagi? Tinggal pensil yang Ibu punya. Yap. Oke. Cara apa? Dikasih aja tulis deh di kolomnya situ, misalnya angka aja 1, 2 atau 3 gitu aja. Dah. Terus dihitung jumlah skornya. Nggak boleh kerja sama. Ya jangan kerja sama, menilai kok kerja sama. Yap. Jumlah skornya 22. Bagi tadi itu dibagi 6. Nah, terus hasilnya segini. Kali 100. Kan kali 100. Iya. Begini. Ya nggak apa-apa, nanti kan akan dilihat oleh Ibu. Bukan gitu nanti caranya. Caranya bukan itu. Jumlahnya sudah. Semua 24 kan, skor tertinggi kan. Nah, skor tertinggi. Jadi skor tertinggi, skornya dapat berapa dibagi skor tertinggi. Kali 100%. Skor tertingginya ada berapa? 4. Ya kan? Kali 6 pertanyaan. Berapa? 24. Terus kali persentase 100%. Oke, sudah? 3 menit lagi. Yap.
cara memberi tanda. Kamu kasih angka aja, angka. Kasih angka. Diberi angka juga nggak apa-apa. Ya. Ya, jumlahnya berapa? Ayo dihitung. Ya. 4 ditambah berapa? Nomor 2 dapat nomor 3 dapat skornya berapa dijumlahkan? Udah lah Zuardi? Oke. Sudah selesai semua? Ya. Yang sudah pakai kertas silakan dikumpulkan di Ibu. Yang sudah selesai boleh dikirimkan ke emailnya Ibu. Skor ini atau ini Berapa? Ini tambah ini tambah ini. Tambah ini tambah ini tambah ini. Enggak, totalnya aja. Oh iya boleh di sini. Ini berapa? Ini tambah ini berapa sama dengan berapa? Tulis juga aku di sini. Skornya tulis juga. Iya kan tadi ini kan ini berapa ini? Ya. Oke. Ya. Kasih. Sudah semua? Ya. Yap. Ya. Salah. Kan ini dibaginya 12. Baginya 24. Makanya bagi 6. Enggak, salah ininya. Ibu salah di sininya. Kan makanya tadi tidak ditulis. Udah nggak apa-apa. Gini, totalnya berapa? Ya udah nanti ini punya siapa ini? Punya Trivena kan? Apa-apa. Yap. Udah, nanti biar sama Ibu dijumlahkannya. Oke. Ya. Ya, anak-anak sudah selesai? Ya, nah waktunya sudah selesai. Oke, dah, hop, semua berhenti. Sambil nanti kalian keluar, HP dimasukkan ke dalam kotak, lalu nampan yang kalian sudah lakukan prosesnya, silahkan disimpan di dalam lemari kelas. Maaf, posisi di dalam lemari tidak boleh dalam keadaan tertutup. Posisi lemari dibuka ya. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih apa yang sudah kalian kerjakan hari ini. Semoga apa yang kalian kerjakan hari ini akan membuahkan hasil di kemudian hari. Kita akan tutup dengan doa. Ibu minta tolong dari belakang saja. Stephen doa. Berdiri Stephen. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Sihar. Ya, baik. Kembali kasih, silakan kembali ke kelas. Posisi kursi ditumpuk aja di kelompok masing-masing.